Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Pak Yodi. Kami dari kelompok 3, kelas 2 Manajemen Logistik D, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai review aplikasi inventory. Nah, aplikasi yang kami pilih yaitu aplikasi barang dan persediaan dari Chester SW. Baiklah, sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ada teman kami yang bernama Novel Guntur Saputro dengan NPM 16120124124. Halo Novel. Dan yang kedua ada Nur Afni Kotima dengan NPM 161201115. Dan saya sendiri Bibit Trianti dengan NPM 161201118. Baiklah, untuk bagian yang pertama yaitu bagian konsep layout. Nah, pada aplikasi ini terdapat area navigasi. Area navigasi yaitu ditunjukkan pada bagian titik 3 pada bagian atas. Nah, selanjutnya ada bagian area kerja. Bagian area kerja ini bagian menu-menu yang terdapat di bagian tengah aplikasi. Lalu yang ketiga yaitu ada bagian area status, yaitu bagian bawah. Nah, pada layout utama di aplikasi ini tidak terdapat area bawah, jadi tidak ada bagian status. Selanjutnya, untuk area dan informasi harus meminimalkan pergerakan pengguna. Nah, untuk aplikasi ini menurut kelompok kami, area dan informasinya sudah meminimalkan pengguna, jadi memudahkan juga pengguna untuk membuka aplikasi ini. Selanjutnya, untuk konsistensi, bagian ini sudah lengkap dan penataannya itu sudah bagus. Jadi pengguna awal juga tidak begitu bingung ketika menggunakan aplikasi ini. Dan menurut kelompok kami, konsistensinya sudah baik. Selanjutnya, pada bagian gambar yang sebelahnya, pada bagian gambar ini yang terdapat toko utama, menu utama itu merupakan isi dari bagian navigasi yang titik 3 di atas tadi. Oke, selanjutnya slide berikutnya yaitu pada bagian content awareness. Nah, pada aplikasi ini icon yang digunakan dapat dimengerti, namun ada beberapa icon-icon yang di bawahnya itu tidak diberikan keterangan. Jadi untuk pengguna awal mesti mencoba-coba dulu nih, ini tuh bagian apa. Nah, pada bagian icon yang sudah terdapat nama-namanya itu, contohnya pada bagian laporan, barang, dokumen, dan biaya. Selanjutnya, untuk bagian icon yang belum ada keterangan, yaitu pada bagian gambar ini. Dan ini gambar, kalau yang ini tuh hampir kebanyakan orang sudah tahu karena gambar ini merupakan gambar settingan atau gambar atau untuk mengatur sebuah pengaturan dari sistem atau aplikasi. Nah, selanjutnya, ketika mengklik laporan, maka yang akan muncul yaitu bagian perincian di sini. Ada biaya, daftar dokumen, daftar transaksi, dan lain sebagainya sampai susun ulang laporan. Selanjutnya ketika kita klik barang, maka yang muncul yaitu tambahkan barang Anda. Jadi untuk semua judul di antarmuka ini sudah tersedia, namun ada beberapa icon yang belum diberikan nama sehingga pengguna itu harus mengecek sendiri, harus mencoba-coba sendiri untuk bisa mengetahui apakah fungsi dari icon-icon tersebut. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh Novel Guntur Saputro. Oke, pada bagian estetika bisa kita lihat bahwa tampilan antarmuka ini terlihat sangat simpel atau bisa dibilang sederhana sekali, tapi terkesan kuno yang dimana untuk kaum muda, untuk kaum terpelajar itu akan terlihat sangat membosankan. Dan juga di informasi yang ditampilkan di halaman itu tidak terlalu banyak, namun juga tidak ada keterangan di bawahnya sehingga untuk pemula akan bingung. Contohnya seperti tadi yang pengaturan dan juga untuk
box dan juga gambar orang-orang dan gambar tanda tanya ini, mungkin akan bingung. Lalu untuk teksnya sendiri pada ukuran font itu sudah sesuai dan penggunanya tidak menggunakan huruf kapital semua. Lalu pada warna yang digunakan ini sesuai dan juga enak dipandang, sehingga pengguna tidak akan merasa bosan. Dan juga pada warnanya ini tidak dibedakan, warnanya ini dibedakan pada ikonnya. Jadi ada beberapa warna yang berbeda dan itu cukup bagus untuk kelompok kami. Selanjutnya, nah masih di bagian estetika, di bagian main screen layout-nya ini, layout-nya bisa layout ini barang, dokumen, laporan, biaya, dan juga tadi barang masuk, pengaturan, dan lain-lain. Lalu yang tampilan setelah menekan barang, ada banyak sekali bisa dilihat ya. Ada banyak fitur-fitur yang tersedia pada aplikasi ini. Oke, untuk slide selanjutnya. Dan juga pengalaman pengguna. Di pengalaman pengguna ini, aplikasi mudah dipelajari oleh pengguna. Namun, pada area kerjanya, itu enggak, tadi tidak ada keterangan pada ikonnya. Jadi harus membuat pengguna mencoba icon itu harus berarti dipencet-pencet lagi supaya tahu apa fungsinya gitu. Lalu aplikasi ini juga yang pasti untuk para ahli udah sangat mudah, dan juga aplikasi ini udah banyak diunduh oleh para pengguna di internet karena penggunanya itu sekitar sudah 1 juta lebih begitu. Lalu terus selanjutnya konsistensi atau ketetapannya, kayak tetap bertahan atau tidak. Lalu pengguna bisa, di sini pengguna bisa memprediksikan jika menekan ikon laporan, maka akan muncul laporan yang diinginkan, seperti laporan dokumen, biaya, dan lain-lain. Jadi tidak akan berubah jika pencet pengaturan, maka akan muncul lain, tidak seperti itu. Ini cukup konsistensi pada kelompok kami. Untuk slide selanjutnya. Lalu juga untuk memahami kesulitan aplikasi ini, kelompok kami memutuskan aplikasi ini berada di tingkat kesulitan menengah ke bawah. Karena kenapa menengah ke bawah? Karena tadi dia ini ikonnya ada beberapa yang tidak ada keterangan, jadi harus mencoba atau kayak menebak-nebak. Lalu untuk item dalam aplikasi ini juga sudah lengkap, dan pada aplikasi ini mempunyai arti yang misal pada area navigasi terdapat kata barang. Nah, nanti di area kerja juga nanti terdapat ada kata barang, dan itu mempunyai arti yang sama dan akan masuk ke menu yang sama juga, seperti itu. Selanjutnya ada Nah, pengguna upaya minimal. Nah, pada aplikasi ini sudah menerapkan aturan itu, yaitu aturan 3 kali klik untuk mencapai informasi atau menu yang pengguna inginkan. Baiklah, itu saja penjelasan dari kelompok kami mengenai review aplikasi inventory, barang, dan persediaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.